Alright, dalam episode ini kita akan bedah semuanya. Seperti misalnya kita tidak butuh sebenarnya top navigation, yang kita butuhkan hanyalah sidebar, karena ini hanya untuk backendnya saja sebenarnya jika Anda tidak tahu. Maka oleh karena itu silahkan buka pada resources, view. Di sini ada layout, di sini ada dua layout, yaitu app.php dan guest.php. Yang mana guest digunakan untuk login, authentication dan sebagainya, tapi ketika misalnya app itu adalah yang Anda lihat sekarang ini. Ketika misalnya ini saya hapus, refresh, maka yang terjadi adalah blank. Oke, kira-kira seperti itulah. Nah, tapi yang jelasnya di sini ada beberapa yang harus kita tweak. Yang pertama kita pergi ke dashboard. Kita tidak butuh yang ini, kita hapus. Kita butuh yang hanya dashboard saja. Seperti ini. Refresh di browser, kira-kira yang Anda dapat akan error karena define variable header di sini. Hanya karena by default apa yang ada di app.php sudah didefinisikan header di sini. Maka sekarang kita hapus, refresh, kira-kira yang Anda dapat kira-kira seperti ini. Cool. Dan sekarang di sini Anda lihat ada navigation yang sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Maka oleh karena itu silahkan buat new file di sini dengan nama sidebar.php. Dan kita akan buat di sini sidebar seperti ketika misalnya Anda sering melihat dashboard, ya kan? Terus ini kita ganti menjadi sidebar. Kita refresh di browser, yang kita dapatkan kira-kira seperti ini, ada sidebar, di sini adalah konten kita. Namun kita ingin mereka adalah fleksibel, maka coba kita buat sini flex. Dan kita paste mereka di sini, kira-kira seperti itu. Refresh. Iya. Dan sekarang masing-masing dari sidebar maupun konten kita harus diberi yang namanya default width. Oleh karena itu sini kita buat W4/5 ya. Dan untuk sidebarnya sendiri kita akan buat kelas di sini W1/5. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Dan sekarang ketika misalnya Anda buat di sini BG gray misalnya 900, refresh, maka yang Anda lihat kira-kira seperti ini. Namun sebenarnya dia ingin min H screen. Nah, kenapa saya buat di sini min H screen? Tujuannya apa? Agar supaya hack dari sidebar kita terus-terusan panjang seperti ini. Artinya ketika misalnya kita mempunyai di sini lorem sampai 1000 misalnya, bukan 1000 tadi. Refresh, maka harusnya jika kita scroll dia tetap ada di situ. Ya kan? Dan sekarang tugas kita adalah kembalikan dulu ke dashboard. Tugas kita membuat konten by default mempunyai padding. So kita buat sini P5. Refresh. Kira-kira seperti ini kita dapatkan. Namun apapun ceritanya, karena ini gray-nya adalah 800, maka tidak bisa melihat konten yang ada di dalamnya. Maka coba dulu kita buat di sini misalnya itu untuk apalah ya kita bilang. User lah bisa dibilang. Kita buat di sini kelas MB5 dan kita buat di sini dulu playlist untuk apa nih? Ini untuk heading-nya bisa dibilang. Kita buat sini header. Kita kasih kelas di sini font medium. Kita buat sini user atau playlist. Dan sekarang di sini kita bisa buat blog dan kita buat sekitar 2 kali. Yang pertama itu untuk create dan yang kedua itu untuk table-nya. Kan table of playlist. Oke, seperti itu. Kita copy dan kita paste di bawah sini. Kita ganti menjadi kategori misalnya. Dan kita copy lagi, kita paste di sini, kita buat misalnya itu users. Jadi Anda nanti bisa melihat daftar user yang mendaftar ya, kira-kira seperti itulah. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun tidak ada padding sama sekali di sini ya, hanya karena memang default dari yang kita punya di sini tidak ada paddingnya. Bagaimana kita buat ini ya, lebih cantik dia. Pertama coba dulu blok dulu semua kelas blok ini biar supaya kita bisa buat sini text gray misalnya itu 200. Kita kasih PX4, PY2, refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Very cool, but this is not cool ketika misalnya kita tidak mempunyai default padding dari sidebar itu. Maka, kita bisa kasih di sini sebenarnya. Kita kasih P5, refresh. Nah, kita dapat kira-kira seperti itu. Namun, di sini, kita akan buat dia untuk font medium ini kita target dulu semuanya. Kita kasih dia VX2 juga. Seperti ini kira-kira. Namun kita buat sini teksnya itu adalah gray 400 atau 500 bisa juga sih. Iya, kira-kira seperti itu, uppercase. Dan kita buat sini teks SM, refresh. Atau teks XS, paling kecil. Dan sepertinya untuk font mediumnya tidak bekerja dengan baik ya. Hanya karena saya rasa kita mempunyai default font dari Laravel itu sendiri. Coba dulu kita pergi ke view. Anda bisa mengganti default font itu jika Anda tidak suka ya. Karena apa ceritanya dia akan membawa Nunito untuk kita. Dan itu sangat saya tidak suka ya. Ketika misalnya suka tidak ada masalah untuk itu. Dan sekarang coba dulu kita pergi ke Tailwind ya. Tailwind config.js. Di sini ada Nunito by default. Coba dulu ini kita hilangkan aja.
Dan kita akan masukkan dia seperti ini saja, tidak ada konten di dalam sini apapun. Dan sekarang kita akan pergi ke terminal, dan sini akan buat sini yarn depth lagi. Ketika sudah selesai, harusnya kita refresh. Sekarang sudah berubah fontnya. Dan tadinya tidak ketara untuk medium fontnya, sekarang sudah ketara. By the way, sekarang coba dulu kita pergi ke sidebar kembali. By default kita buat MB5, coba dulu kita blok semuanya, kita ganti menjadi MB6. Sekarang coba dulu kita copy apa yang ada di sini, kita paste di sini, dan di sini kita ganti menjadi dashboard, dan ini kita ganti menjadi dashboard. By the way, ini kita buat jadi apa ya? Main. Dan sekarang coba dulu untuk padding ini kita ganti menjadi 4, untuk padding atas bawahnya kita buat 6. Refresh. Ya kira-kira seperti itu yang kita dapatkan. Cool. Dan ya, saya rasa ini terlalu pendek ketika misalnya kita buat margin 6. Coba kita buat 8, refresh. Ya lah, bisa dibilang seperti itu yang kita butuhkan. Cool. Dan untuk layoutnya, sebenarnya kita sudah selesai, dan selanjutnya kita akan memikirkan apa dan bagaimana kita untuk setup tabelnya. Ya kan, karena kita mempunyai banyak tabel di sini seperti playlist, kategori, dan satu lagi itu adalah lessonnya sendiri atau episode per episode nanti. So, jika sudah, I'll see you in the next video.